Kabut turun lebih cepat dari biasanya pagi itu. Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon, tapi hutan sudah seperti diliputi selimut tipis yang basah dan dingin. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau, hari ini seperti tak mau mengeluarkan suara. Hanya angin yang melintas perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Faisal berjalan perlahan di antara semak dan batang pohon tinggi yang menjulang. Di pundaknya tergantung sebuah ransel besar berwarna coklat kusam, dan di tangan kanannya ia menggenggam senapan angin kesayangannya. Pemuda itu tampak percaya diri. Wajahnya tenang, dan langkahnya tegap. Ia sudah terbiasa masuk hutan sejak usia 15 tahun, berburu kecil-kecilan bersama ayahnya. Kini, di usia 23 tahun, Faisal tak sekadar berburu. Hutan baginya adalah tempat pelarian dari kebisingan hidup. Ia merasa lebih nyaman di antara pepohonan dibandingkan di keramaian kota. Tapi pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Sejak ia memasuki bagian tengah hutan, suasananya berubah. Sunyi. Hening. Seperti hutan menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Faisal sempat berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Biasanya nggak setenang ini, gumamnya. Langkahnya terus berlanjut. Semakin dalam, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Jalur yang ia kenali sudah berubah. Pohon-pohon besar yang biasanya menjadi penandanya seperti menghilang. Batu besar berbentuk kepala kuda yang selalu ia gunakan sebagai penunjuk arah kini tak terlihat. Ia merogoh saku celana, mengeluarkan ponselnya, lalu mencoba menyalakan GPS. Tapi sinyal hilang. Layar hanya menampilkan tulisan, Searching Location. Kacau. Gak ada sinyal, desisnya pelan. Ia mencoba mengingat arah datangnya. Belok kiri di pohon tumbang, lalu lurus ke arah matahari, atau sebaliknya? Kepalanya berputar. Ia memutar badan ke belakang, lalu ke kiri, ke kanan. Semua tampak sama. Pepohonan tinggi dengan akar menjalar di tanah, semak berduri, dan kabut yang mulai menebal seperti kabur yang tidak ingin dia tembus. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar jelas dari arah kanan. Ceklek. Faisal langsung mengarahkan senapan anginnya ke sumber suara. Matanya waspada, napasnya tertahan. Tapi tak ada apapun. Hanya semak bergerak pelan seperti disentuh angin. Ia maju beberapa langkah, memeriksa, dan tetap kosong. Mungkin rusa kecil, ucapnya mencoba menenangkan diri. Namun baru ia berbalik, bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Terlalu cepat untuk bisa dilihat jelas. Faisal menoleh lagi, tapi tetap tidak melihat siapapun. Suara detak jantungnya mulai terdengar di telinga sendiri. Ia menelan ludah. Saat itulah, dari balik pepohonan, ia melihat sesuatu. Sebuah pondok kecil berdiri di antara pohon-pohon besar. Seperti tidak berada di sana sebelumnya. Atapnya dari daun rumbia, dindingnya dari kayu gelondongan yang ditumpuk rapi. Aneh. Tapi tampak bersih dan rapi, seperti baru dibangun. Faisal melangkah pelan mendekati pondok itu. Semakin dekat, hatinya semakin aneh. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah-olah pondok itu memanggilnya. Ia berhenti sejenak di depan pintu yang terbuka sedikit. Bau kayu basah menyeruak dari dalam. Siapapun yang tinggal di sini, semoga gak marah aku numpang berteduh, ucapnya, setengah bercanda untuk menenangkan diri. Dengan tangan kirinya, ia mendorong pintu kayu itu. Suara derit pelan mengiringi masuknya Faisal ke dalam pondok. Di dalamnya kosong. Hanya ada tikar lusuh, meja kayu kecil, dan satu kursi tua. Tapi suasananya tenang. Terlalu tenang. Ia menaruh senapannya di sudut pondok, membuka ransel dan mengeluarkan botol minumnya. Setelah duduk sebentar, rasa kantuk tiba-tiba menyerangnya seperti badai. Matanya berat, tubuhnya terasa lelah. Aneh, kok capek banget? Gumamnya. Ia berbaring di atas tikar. Dalam hitungan detik, Faisal sudah terlelap. Ia terbangun dengan sinar matahari menyilaukan mata. Namun saat membuka mata sepenuhnya, pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Pondok tempat ia tidur kini berubah. Bukan lagi gubuk reot kayu lapuk, tapi sebuah rumah kayu modern dengan lantai bersih, tirai putih, dan aroma kayu manis menguar dari dapurnya. Faisal bangkit. Kepalanya masih pening. Ia keluar dari rumah, dan matanya langsung terbelalak. Di luar,
Bukan hutan seperti yang ia kenal, tapi sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalan kecil dari tanah padat, anak-anak berlarian tertawa, orang-orang menjemur pakaian, beberapa ibu terlihat sedang memotong sayur di teras. Dan yang paling membuatnya bingung, semua orang yang melihatnya tersenyum. "Faisal, akhirnya kamu bangun juga." Seorang lelaki tua berlari kecil menghampirinya sambil memeluknya erat. Lalu menyusul seorang wanita parubaya, dan beberapa pemuda serta pemudi. Faisal bingung, tapi tidak bisa menolak sambutan hangat mereka. Ia merasa asing, tapi juga seperti pernah berada di sini. "Kami sudah menunggumu kembali," ujar lelaki tua itu sambil menepuk pundaknya. Faisal ingin bertanya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ikut berjalan ke tengah kampung. Semua orang menyapanya dengan senyum. Ia bahkan disuguhkan makanan yang luar biasa enaknya. Nasi hangat, sayur bening, sambal pedas, dan ayam panggang. Entah kenapa, ia tidak bisa menolak. Bahkan rasa curiganya seperti terkikis setiap kali ia melihat wajah ramah penduduk desa. "Apakah aku memang pernah tinggal di sini?" tanyanya dalam hati. Dan yang paling aneh, saat ia melihat ke cermin di rumah itu, wajahnya masih sama. Tidak berubah. Tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Seperti pernah melihat lebih dari yang bisa ia ingat. Hari berganti minggu. Faisal mulai hidup layaknya warga kampung itu. Ia berburu bersama lelaki-lelaki desa, ikut berkebun, bahkan mulai akrab dengan seorang gadis bernama Lestari. Wajahnya ayu, senyumnya lembut, dan tutur katanya sopan. Waktu berjalan seperti tanpa beban. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Dan semua itu dimulai saat Faisal melihat anak kecil yang sama, bermain di tempat yang sama, dengan baju yang sama, setiap hari. Anak itu tidak pernah berubah. Tidak tumbuh. Tidak dewasa. Faisal mulai curiga. Tapi setiap kali ia mencoba bertanya, penduduk desa hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Lalu suatu malam, Faisal bermimpi. Ia berada di dalam hutan gelap, dikelilingi suara bisikan. Dari balik kabut, muncul sosok kakek berjubah putih. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. "Faisal, kau sudah terlalu lama di sini. Kembalilah sebelum semuanya terlambat." Faisal terbangun dengan napas tersengal. Di luar jendela, bulan purnama bersinar merah. Dan di bawahnya, anak kecil yang sama berdiri di tengah lapangan menatap langsung ke jendela kamarnya. Dengan wajah tanpa ekspresi. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama masih menggantung di langit, besar dan berwarna merah pucat seperti luka yang belum sembuh. Faisal menatap keluar jendela, tubuhnya membeku. Anak kecil itu masih berdiri di tengah lapangan, dia mematung. Sorot matanya tajam, tanpa kedipan, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya datar. Tidak senyum. Tidak murung. Hanya kosong. Faisal buru-buru menutup tirai. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Keringat dingin membasahi leher meskipun udara di kamar cukup sejuk. Ia mencoba tidur kembali, membujuk dirinya bahwa itu hanya mimpi yang terbawa sampai ke alam sadar. Tapi matanya tak mau terpejam. Gambar anak kecil itu terus berputar dalam pikirannya. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul malu-malu di balik bukit, Faisal keluar rumah. Ia berjalan pelan menuju lapangan tempat anak itu berdiri semalam. Tanahnya masih basah, rumput-rumput pendek berselimut embun. Tapi tidak ada jejak kaki. Seolah tak ada siapapun yang berdiri di sana sebelumnya. Ia melihat sekeliling. Kampung itu masih sama. Ramai. Warga beraktivitas seperti biasa. Ada yang menimba air di sumur, ada yang menjemur padi, dan anak-anak berlarian sambil tertawa riang. Tapi anehnya, anak kecil yang ia lihat semalam tidak terlihat hari ini. Faisal memutuskan untuk bertanya. Ia mendekati seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. Wajah ibu itu ramah, kerudungnya berwarna coklat muda, dan sapanya selalu hangat sejak pertama kali Faisal datang ke kampung itu. "Ibu, anak kecil yang biasa main di lapangan, yang pakai baju merah, itu siapa ya?" tanya Faisal hati-hati. Ibu itu terdiam sejenak. Senyumnya tetap terpasang, tapi matanya seperti kehilangan cahaya sesaat. Tangannya yang menyapu berhenti, lalu kembali bergerak. "Ah, mungkin kamu salah lihat, Faisal,
jawabnya pelan. Di sini banyak anak kecil. Mungkin wajahnya mirip-mirip. Faisal mengangguk pelan, tapi perasaannya tidak nyaman. Ia tahu apa yang ia lihat. Anak itu bukan hanya hadir semalam. Ia sudah memperhatikan sejak hari pertama datang ke kampung ini. Setiap pagi, setiap sore, selalu ada di tempat yang sama. Dengan wajah yang sama. Sejak hari itu, Faisal mulai memperhatikan lebih banyak hal. Semakin ia memperhatikan, semakin banyak keanehan yang ia temukan. Ia melihat seorang bapak tua yang setiap pagi duduk di bangku kayu depan rumah, membaca koran yang sama. Berita di halaman depannya tidak pernah berubah. Tanggalnya tetap. Isinya tetap. Ia melihat seorang gadis kecil yang setiap hari mengejar kupu-kupu, tapi kupu-kupu itu tidak pernah tertangkap. Langkah gadis itu selalu sama. Tertawaannya selalu di waktu yang sama. Ia juga melihat seekor ayam yang selalu melintasi jalan kecil di depan rumahnya. Geraknya, kokoknya, semuanya seperti diputar ulang. Dan yang paling membuat hatinya bergetar, ia mulai melihat bayangan. Bayangan dari orang-orang itu tidak bergerak sesuai cahaya. Kadang, ketika matahari berada di sebelah kanan, bayangan mereka mengarah ke kiri. Kadang tidak ada bayangan sama sekali. Faisal merasa seperti hidup dalam pertunjukan. Semua orang di sekitarnya seperti aktor dalam skenario yang terus diulang. Ia merasa dia satu-satunya yang tidak membaca naskah. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini ia berada di tengah hutan, dikelilingi suara-suara yang memanggil namanya. Tapi suara itu bukan suara manusia. Terdengar seperti bisikan yang mendesis, menyatu dengan angin. Dari kegelapan muncul sesosok wanita berjubah hitam. Wajahnya tertutup rambut panjang, tubuhnya melayang satu jengkal di atas tanah. Kau bukan bagian dari mereka, kembalilah sebelum waktumu habis. Ucap wanita itu dengan suara menggema. Faisal terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Tapi kali ini, mimpinya menyisakan sesuatu yang nyata. Di telapak tangannya, ada bekas luka gores seperti cakaran. Dan di bawah bantal, ada satu helai rambut panjang, hitam, dan dingin. Hari-hari berikutnya, kegelisahan Faisal makin menjadi. Ia mencoba menjauh dari warga, tapi mereka selalu muncul. Mereka selalu tahu di mana dia. Ketika ia berusaha menyelinap ke hutan di pinggir kampung, seorang pemuda kampung selalu tiba-tiba muncul dan berkata, Faisal. Mau ke hutan? Ayo bareng, jangan sendirian. Bahaya. Dan yang aneh, meskipun ia berjalan jauh dari pusat kampung, jalan selalu berputar membawanya kembali ke tempat yang sama. Seperti ada kekuatan yang menutup semua jalur keluar. Sampai suatu sore, saat hujan gerimis turun, ia duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di belakang rumah. Airnya jernih, dingin, dan memantulkan bayangan wajahnya. Tapi kali ini, bayangan di air itu bukan wajahnya. Ia melihat wajah yang lebih tua. Dengan rambut yang mulai memutih, garis halus di bawah mata, dan sorot yang lelah. Faisal mundur, panik. Ia merogoh ranselnya dan mengeluarkan dompet kulit tua. Di dalamnya ada KTP yang masih ia simpan sejak sebelum masuk hutan. Ia membaca pelan. Faisal Ramadan. Lahir 2002. Ia menghitung. Sekarang tahun 2025. Seharusnya ia baru 23 tahun. Tapi wajah yang dilihatnya di air, bukan wajah pemuda 23 tahun. Ia berlari kembali ke rumah, mencari cermin. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kampung itu, ia melihat dengan jelas. Wajahnya memang menua. Tidak drastis. Tapi jelas. Dan lebih parahnya lagi, jam tangan digital yang selalu ia pakai, sejak pertama masuk ke pondok itu, kini menunjukkan tanggal yang tidak masuk akal. 27 Oktober 2038. Faisal terduduk. Tangannya gemetar. 13 tahun, aku sudah di sini, 13 tahun. Ia mencoba membuka ranselnya. Isinya masih utuh. Tapi botol airnya sudah kosong. Kompas yang biasa ia gunakan rusak. Dan peta hutan yang ia bawa, kini penuh dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia kenal. Faisal sadar. Tempat ini bukan kampung biasa. Ia tinggal di tempat yang membuat waktu berhenti. Atau lebih buruk, memutar waktu. Ia tinggal di kampung jin. Dan entah bagaimana,
ia harus mencari jalan keluar. Tapi saat ia keluar rumah, semua penduduk sudah berkumpul di tengah kampung. Mereka berdiri melingkar. Di tengahnya, anak kecil berbaju merah itu. Kali ini, anak itu berbicara. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di telinga Faisal. Waktumu hampir habis. Kamu sudah tahu sekarang. Pilih, tetap di sini atau hadapi apa yang ada di luar. Semua warga kampung menunduk. Wajah mereka berubah. Tidak lagi ramah. Tidak lagi manusiawi. Mata mereka memutih. Dan dari balik pepohonan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Berat. Pelan. Tapi pasti. Seseorang atau sesuatu sedang datang mencarinya. Langkah kaki itu semakin dekat. Suaranya menggema seperti sesuatu yang diseret dari dasar bumi. Faisal berdiri membeku di ambang rumah. Hujan rintik yang turun sejak sore kini reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan hawa asing yang mencekam. Di tengah kampung, sosok anak kecil berbaju merah masih berdiri. Tapi kali ini, matanya menyala merah menyala. Bukan pantulan cahaya, tapi benar-benar memancarkan cahaya dari dalam bola matanya. Warga kampung yang mengelilinginya kini tidak lagi terlihat seperti manusia. Wajah mereka memanjang. Kulitnya pucat kehijauan. Mata mereka seperti lubang hitam tanpa dasar. Faisal mencoba mundur, pelan. Tapi setiap langkah ke belakang, tanah seperti berubah bentuk. Rumah-rumah yang tadi tampak biasa, kini seolah miring, membesar, dan warnanya memudar. Seolah ia berada di dalam lukisan yang sedang rusak, perlahan terkelupas. Tiba-tiba suara berat menggelegar dari balik kabut yang menggantung di pinggir kampung. Faisal? Itu bukan suara biasa. Bukan manusia. Suara itu seperti keluar dari banyak mulut yang bersamaan. Dalam, serak, dan mengguncang tulang. Faisal menoleh ke arah suara. Kabut terbuka. Dari sana muncul sosok tinggi besar, tubuhnya hitam kelam, matanya 3 dan bersinar biru, mengenakan jubah panjang yang terbuat dari kabut itu sendiri. Di tangan kanannya menggenggam tongkat bengkok seperti akar pohon tua. Sosok itu tidak berjalan, tapi meluncur di udara. Engkau telah melanggar batas. Kau tidak seharusnya melihat, tidak seharusnya tahu. Warga kampung bersimpuh. Anak kecil berbaju merah menghilang. Tersisa hanya Faisal yang berdiri sendiri. Siapa kamu? Faisal mencoba bertanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah pondok di pinggir kampung. Pondok tua yang dulu ditemui Faisal saat pertama kali tersesat. Itu adalah pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Itu gerbang perantara. Hanya yang terpilih yang bisa melihat dan masuk. Kau adalah satu dari sedikit yang mampu. Faisal menelan ludah. Ia tidak mengerti. Lalu kenapa aku di sini? Sosok itu melayang mendekat. Nafasnya dingin seperti es menembus kulit. Karena kau menolak waktu. Kau berjalan terlalu dalam ke hutan, tempat manusia tidak seharusnya berada. Kami biarkan kau hidup di antara kami. Tapi waktumu di sini tidak gratis. Faisal mulai mundur. Langkahnya tertahan karena tanah di bawahnya seperti berubah menjadi lumpur yang lengket. Aku tidak tahu, aku hanya tersesat. Tidak ada yang tersesat di sini. Yang masuk ke dunia kami adalah mereka yang menolak kenyataan dunia mereka sendiri. Kau melarikan diri, Faisal. Kau kabur dari luka dan kehilangan yang tak bisa kau hadapi di duniamu. Faisal terdiam. Hatinya terasa ditelanjangi. Ia teringat, ibunya meninggal 2 bulan sebelum ia masuk ke hutan itu. Ia memang sengaja berburu lebih dalam. Berharap hutan bisa menghapus rasa duka. Tapi ia tidak tahu, hutan membawanya terlalu jauh. Sosok hitam itu mendekat. Kau boleh kembali. Tapi kau harus membayar harga. Apa harga itu? Sosok itu menunduk, lalu menjulurkan tongkatnya. Waktumu. Atau jiwamu. Pilih salah satu. Jika kau ingin kembali ke dunia manusia, kau akan kehilangan waktu. Tahun-tahun yang kau habiskan di sini akan menjadi nyata. Tubuhmu akan menua. Hidupmu akan melompat jauh ke depan. Tapi jika kau ingin tetap muda, maka jiwamu akan menjadi bagian dari kami. Faisal menggeleng.
Dunia seperti berputar. Ia tidak ingin kehilangan semuanya. Tapi ia juga tidak ingin menjadi makhluk seperti mereka. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, seseorang berjalan maju. Sosok yang tidak asing. Itu Pak Darto. Pria tua yang sering memberi makan ayam di pagi hari. Tapi kini wajahnya berubah. Kulitnya retak-retak seperti tembikar pecah. Tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang manusiawi. Faisal? Suaranya lemah. Aku juga dulu seperti kamu. Masuk ke kampung ini tanpa tahu, dan memilih untuk tinggal karena takut pulang dalam keadaan tua. Tapi setiap malam aku menyesal. Jangan pilih tinggal, nak. Keluar walau harus membayar dengan waktu. Faisal memejamkan mata. Suara angin menggema seperti ribuan suara. Di dalam hatinya, ia tahu keputusan yang harus diambil. Aku ingin pulang, ucapnya. Sosok hitam itu menatapnya lama. Lalu mengangguk. Baiklah, ambil tongkat ini dan kembalilah ke pondok itu. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan pernah melihat ke arah kampung ini lagi. Faisal menggenggam tongkat itu. Rasanya dingin, berat, dan aneh. Ia berjalan melewati warga kampung yang kini hanya dia mematung seperti patung-patung rusak. Langkah demi langkah, menuju pondok yang perlahan muncul di balik kabut. Setiap langkah, suara-suara mulai memanggil. Faisal, kembalilah, kita belum selesai. Kami akan merindukanmu. Faisal menutup telinga. Hatinya bergetar. Tapi ia terus berjalan. Mendekati pintu pondok yang kini tampak lebih kecil, lebih tua, dan ditumbuhi lumut. Saat ia menyentuh gagang pintu, suara dari belakang menggema nyaring. Faisal, kalau kau pergi, siapa yang akan menggantikanmu? Ia gemetar. Tapi mengingat pesan makhluk itu, ia tetap tidak menoleh. Ia buka pintu dan melangkah masuk. Gelap. Tidak ada cahaya. Hanya dingin. Tapi saat matanya mulai menyesuaikan, ia melihat seberkas cahaya di ujung lorong sempit. Ia berjalan, pelan, mendekat, dan ketika ia menyentuh cahaya itu, matanya terbuka. Ia terbaring di tanah. Di pinggir sungai. Ranselnya basah. Senapan anginnya patah. Dan tubuhnya berat. Sangat berat. Ia duduk perlahan. Nafasnya sesak. Lalu dari jauh, ia mendengar suara orang-orang berteriak. Cepat sini. Ada orang. Ada yang pingsan di dekat sungai. Faisal menoleh. 3 orang berseragam pecinta alam berlari mendekatinya. Mereka mengangkatnya. Salah satu dari mereka berkata, Astaga, dia masih hidup. Tapi, kamu dari mana aja? Kami udah cari kamu sejak 2025. Sekarang tahun 2038. Faisal hanya bisa menangis. Tangannya gemetar. Wajahnya dipenuhi uban tipis. Dan di tangannya masih ada tongkat bengkok seperti akar tua. Faisal duduk di bangku rumah sakit dengan tatapan kosong. Jari-jarinya gemetar ringan saat memegang cangkir plastik berisi teh hangat. Di hadapannya, seorang wanita berseragam putih menatapnya penuh tanda tanya. Dia adalah psikiater rumah sakit, mencoba berbicara lembut. Kamu yakin namamu Faisal? Faisal mengangguk pelan. Tanggal lahirmu? 12 Maret 2002. Wanita itu menarik napas dalam. Tangannya menuliskan sesuatu di atas kertas. Lalu bertanya lagi. Kamu tahu sekarang tahun berapa? Faisal menunduk. Suaranya lirih. Katanya, 2038. Wanita itu diam sejenak. Kemudian menutup bukunya, lalu menatap Faisal lebih dalam. Kami menemukan kamu tidak jauh dari hutan Gunung Halimun. Tubuhmu kotor, dehidrasi, dan lemah. Tapi secara medis, kamu tampak sehat. Tidak ada tanda-tanda kamu hidup 13 tahun di alam liar. Faisal menghela napas. Saya tidak hidup di alam liar, saya hidup di tempat yang lain. Wanita itu tak langsung menjawab. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar delusi. Ada sesuatu dalam mata Faisal yang tak bisa dijelaskan. 3 hari kemudian,
Faisal keluar dari rumah sakit dengan pakaian baru dan selembar surat rujukan psikiatri. Dunia luar telah berubah. Gedung-gedung kini tinggi menjulang. Jalanan dipenuhi kendaraan listrik. Orang-orang berjalan dengan earbud di telinga, berbicara dengan udara. Di sudut kota, papan digital menampilkan iklan hologram berwarna-warni. Faisal merasa asing. Bahkan matahari pun terasa berbeda. Ia berjalan menyusuri trotoar, mencoba mengingat masa lalu. Ia ingin pulang ke rumahnya, di pinggiran kota Bogor. Tapi saat ia sampai di sana, rumah itu sudah tidak ada. Di tempatnya berdiri bangunan apartemen berlantai 5. Ia duduk di trotoar. Dunia telah menelannya. Keluarganya pun tak diketahui. Ia bertanya ke kelurahan. Tak ada nama ayahnya dalam data warga. Ia cari nama ibunya di catatan kematian. Tertulis wafat tahun 2025. Ia cari saudaranya, tetangganya. Tapi semua telah pindah atau tiada. Faisal kini benar-benar sendirian. Malam harinya, ia tidur di bangku taman. Ditemani jaket tebal yang diberikan relawan sosial. Tapi saat ia hendak memejamkan mata, ia dengar suara dari tasnya. Suara yang sangat dikenalnya. Faisal? Ia terbangun. Menggigil. Matanya mencari sumber suara. Tapi taman itu kosong. Hanya lampu jalan yang redup dan suara jangkrik malam. Ia buka ranselnya. Di dalam, tongkat bengkok itu masih ada. Ia genggam perlahan. Dan saat disentuh, muncul bayangan wajah Pak Darto. Kau pulang, tapi kau belum bebas. Faisal menarik tangannya. Tongkat itu dilempar ke tanah. Tapi benda itu berdiri sendiri, menancap di tanah seperti tertanam. Ia menatap benda itu, napasnya sesak. Apa maksud semua ini? Besok paginya, Faisal pergi ke kampus tempat ia dulu kuliah. Tapi sekarang kampus itu sudah berubah. Menjadi universitas teknologi dengan sistem augmented reality. Saat ia masuk, semua orang menggunakan kacamata digital. Tak ada lagi buku fisik. Ruang kelas berubah jadi lab interaktif. Tiba-tiba seorang pria muda menghampirinya. Permisi, kamu butuh bantuan? Faisal menoleh. Pria itu mengenakan jaket alma mater baru dengan logo berbeda. Saya dulu mahasiswa sini. Tahun 2020. Pria itu terkejut. Wah, kamu dari masa lalu ya? Katanya bercanda. Faisal tidak menjawab. Pria itu lalu memperhatikan Faisal lebih lama, lalu berkata, Tunggu. Nama kamu Faisal, ya? Faisal mengangguk pelan. Kamu masuk berita kemarin. Kamu orang yang katanya hilang 13 tahun di hutan, lalu tiba-tiba muncul. Faisal hanya menunduk. Pria itu mengajak duduk. Membuka ponselnya, memperlihatkan cuplikan berita. Kamu jadi viral. Banyak yang ingin tahu kisahmu. Tapi juga banyak yang bilang kamu bohong. Ada yang bilang kamu korban eksperimen, ada yang bilang kamu dari dimensi lain. Faisal menatap layar itu dengan getir. Hidupnya telah jadi tontonan. Malamnya, ia kembali ke taman. Duduk di bangku yang sama. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Seorang pria tua duduk di sampingnya. Rambutnya putih. Wajahnya penuh bekas luka. Tapi senyumnya tenang. Kau dari kampung itu, ya? Tanya pria itu. Faisal menoleh tajam. Kamu tahu? Pria itu mengangguk. Aku juga pernah ke sana. Tahun 1979. Tapi aku tak pernah bisa kembali. Sampai akhirnya aku terbangun di Jakarta tahun 2002. Tapi tak ada yang percaya padaku. Aku dipasung. Dibilang gila. Karena aku bicara soal dunia jin, dan kampung yang tidak ada di peta. Faisal menatap pria itu dengan mata berkaca. Bagaimana kau bisa bertahan? Pria itu tersenyum lelah. Aku mencatat semuanya. Dan ku sembunyikan di buku ini. Ia menyodorkan buku lusuh. Isinya penuh tulisan tangan. Gambar rumah-rumah kampung. Gambar anak kecil berbaju merah. Bahkan ada sketsa wajah Pak Darto. Faisal membalik halaman demi halaman. Tangannya gemetar.
Ia merasa seperti menemukan kembali potongan dirinya yang hilang. "Kenapa kau berikan padaku?" Pria itu berdiri perlahan. "Karena waktuku hampir habis. Dan waktumu belum selesai." "Maksudmu?" "Kau belum benar-benar pulang. Kampung itu masih mengikatmu. Kau akan tahu saat waktunya tiba." Faisal ingin bertanya lebih lanjut. Tapi pria itu sudah berjalan menjauh dan menghilang di balik bayangan pohon taman. Faisal kembali ke rumah sakit. Ia minta agar tongkat bengkok itu disimpan di ruang penyimpanan logam. Tapi keesokan harinya, tongkat itu kembali ada di dalam tasnya. Ia coba bakar, tapi api tak mempan. Ia buang ke sungai, tapi keesokan harinya tongkat itu kembali. Sampai akhirnya, Faisal mulai bermimpi setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kampung. Anak kecil berbaju merah memanggil. Dan setiap ia mencoba lari, suara Pak Darto berbisik. "Waktumu tinggal sedikit. Kau harus memilih." Hari demi hari, Faisal mulai kehilangan cengkramannya pada realita. Ia tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Dunia terasa seperti pantulan kaca. Ia sering melihat bayangan makhluk tinggi besar berkabut di tengah keramaian. Kadang, bayangan anak kecil berdiri di trotoar. Matanya menyala merah. Faisal tahu, waktu untuk memilih akan datang. Dan kali ini, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Langit malam di kota tak pernah benar-benar gelap. Cahaya dari gedung-gedung dan papan iklan holografis terus menyinari langit seperti siang yang tak selesai. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada keheningan aneh yang menyelimuti, seperti dunia sedang menahan napas. Faisal berdiri di tepi hutan Gunung Halimun. Ranselnya kembali di punggung, senapan angin tergantung di pundak. Dan tongkat bengkok itu, ia genggam erat di tangan kanannya. Wajahnya kaku, matanya merah karena kurang tidur. Bayangan-bayangan dari dunia jin terus menghantuinya dalam mimpi. Tapi malam ini, semuanya terasa nyata. Ia tahu gerbang itu akan terbuka lagi. Langkah demi langkah, ia menapaki jalan setapak yang sudah lama tak diinjak. Akar pohon tua menjulur dari tanah, ranting menggantung seperti tangan yang siap mencengkeram. Tapi Faisal tak berhenti. Ia tahu kemana harus pergi. Ke pondok kayu di tengah hutan. Tempat segalanya bermula. Udara mulai berubah saat ia mendekat. Angin berhenti. Daun tak lagi bergoyang. Dunia terasa beku. Dan di depan sana, pondok itu berdiri. Sama seperti 13 tahun lalu. Tidak lapuk. Tidak hancur. Seolah waktu tak menyentuhnya. Faisal menelan ludah. Napasnya memburu. Tapi ia terus maju. Begitu ia menyentuh pintu pondok, tongkat bengkok di tangannya bergetar hebat. Suara bisikan terdengar jelas di telinganya. "Kau datang waktunya memilih." Faisal membuka pintu pondok. Di dalam, tidak ada debu. Tidak ada sarang laba-laba. Tapi ada sesuatu yang lain. Cahaya biru redup menyinari ruangan. Di tengah lantai ada lingkaran simbol yang memutar perlahan. Dan di dalamnya, berdiri anak kecil berbaju merah tersenyum. "Kami menunggumu, Kak Faisal." Faisal terdiam. "Kenapa aku?" Anak kecil itu tertawa pelan. Suaranya terdengar jauh, menggema. "Karena kau adalah satu dari sedikit manusia yang kami izinkan masuk. Tapi waktu kita terganggu, kau pergi sebelum waktunya. Aku tidak pergi, aku tersesat di dunia ini. Dan sekarang dunia ini belum selesai denganmu." Lingkaran cahaya itu menyala lebih terang. Angin berhembus kencang dari segala arah, walau pintu dan jendela tertutup. Tiba-tiba, bayangan Pak Darto muncul di sisi anak kecil itu. "Faisal, kau punya dua pilihan. Tinggal di sini selamanya atau kembali, tapi membawa bagian dari kami." "Bagian dari kalian?" "Ya, roh penjaga. Penyeimbang antara dunia mereka dan dunia kita." Faisal merasa pusing. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, semua ini nyata. "Apa yang terjadi kalau aku menolak?" Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi Pak Darto yang menjawab. "Maka kau akan terjebak di antaranya. Tidak hidup. Tidak mati. Dunia tak akan menerimamu.
Dan kami juga akan melepaskanmu. Tiba-tiba, cahaya biru itu menyilaukan. Seluruh ruangan bergetar. Dinding pondok terangkat, berubah menjadi langit malam penuh bintang ungu dan awan hijau yang berputar seperti pusaran air. Dan di sana, gerbang itu muncul kembali. Sebuah lingkaran besar yang berputar perlahan. Di dalamnya tampak wajah-wajah yang dikenalnya. Pak Umar, Embok Sari, anak-anak kecil di lapangan kampung. Mereka semua menatapnya, seolah memanggil. Pilih, Faisal, suara Pak Darto menggema. Pilih sebelum waktu habis. Faisal menatap tongkat bengkok di tangannya. Ia tahu benda ini kunci. Tapi ia juga tahu ini bukan lagi sekadar pilihan hidup atau mati. Ini pilihan tentang takdir. Tentang siapa dia sebenarnya. Faisal menutup mata. Dalam gelap, ia melihat ibunya. Senyum wanita tua yang menantinya di rumah. Ia melihat ayahnya. Dan rumah kecil mereka di pinggiran kota yang kini sudah rata. Ia melihat dirinya. Duduk di antara warga kampung yang sebenarnya bukan manusia. Tapi ia merasa damai. Tidak takut. Ia membuka mata. Lalu melangkah ke depan. Masuk ke lingkaran cahaya itu. Begitu ia masuk, tubuhnya terangkat. Jiwanya terasa ringan. Tapi ia tidak terbang. Ia jatuh. Jatuh ke dalam ruang kosong yang penuh cahaya dan bayangan. Dan saat ia tersadar, ia berdiri di tengah kota lagi. Tapi ada yang berbeda. Orang-orang menatapnya dengan hormat. Ia berjalan, dan semua membuka jalan. Wajahnya muncul di layar-layar besar. Tapi bukan sebagai orang hilang. Melainkan sebagai penjaga batas dunia. Faisal. Manusia yang pernah masuk ke dunia jin dan kembali sebagai penghubung. Ia tahu kini, ia membawa roh penjaga. Ia bukan lagi hanya pemburu hutan. Ia adalah penyeimbang. Dan sejak saat itu, Faisal tidak lagi sendiri. Ia bisa melihat bayangan dari dunia lain. Ia bisa menyentuh mimpi orang-orang. Ia bisa mendengar bisikan langit. Dan setiap malam, saat ia menyentuh tongkat itu, ia bisa kembali ke kampung itu. Kampung jin yang kini bukan hanya rumah kedua, tapi bagian dari dirinya. Cerita tamat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita ini, bantu dukung dengan komentar, like dan subscribe supaya kisah-kisah menarik lainnya bisa terus hadir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.